متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وعدم النفع وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف dan bagi orang yang takut, maksudnya adalah bagi mereka orang-orang atau bagi mereka semuanya, maqama rabbihi akan saat menghadap Tuhannya. Jadi Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang menghadap Allah itu penuh dengan ketakutan. Biasanya orang yang menghadap Allah penuh dengan ketakutan adalah orang yang apa? Orang yang salah. Tapi kalau orang-orang yang menghadap Allah membawa amalan, membawa ibadahnya, Nabi sudah mengatakan lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Yang pertama adalah bahagia indal iftar, dikala menjelang berbuka puasa. Jadi kalau sudah selepas sholat asar menjelang jam 5, hati ini udah berbunga-bunga, hati ini udah senang. Itu baru gambaran di dunia. Lalu nanti yang kedua adalah kalimatnya inda liqa'i rabbi, dikala dia akan bertemu dengan Allah. Kenapa demikian? Karena dia membawa bekal yang cukup. Jadi dia ingin menyombongkan diri di hadapan Allah saat itu. Sayalah orang yang paling gembira menghadapmu karena saya membawa amalan puasa. Maka Bapak dan jamaah
dia berdiri di hadapan Allah untuk menjalani adalah al-hisab, adalah perhitungan. Kenapa dia seperti itu? Karena dia adalah pernah berbuat dosa, karena dia pernah berbuat maksiat, sehingga ada dua taman bagi mereka. Jannatan adalah dua taman bagi mereka. Jadi Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah melihat seperti itu, nikmat mana yang akan kita dustakan? Allah sudah memberikan kabar gembira. Kalau mereka yang dekat dengan Allah, berarti dia nanti akan gembira menghadap Allah. Tapi dikala mereka yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, mereka penuh dengan ketakutan dan penuh dengan kekhawatiran, sehingga Allah mengingatkan, mau nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Sudah cukup melakukan ibadah, maka siap menghadap aku melalui hisabnya. Kalau sudah demikian, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Dawatan, kedua taman adalah yang mempunyai, maksudnya adalah pohon-pohon yang rindang. Jadi Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua taman ini adalah menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menjalani kehidupan. Ada yang namanya Raudhah min riyadil jannah au fat min hufari niran, taman dari taman surganya Allah atau taman dari taman nerakanya Allah. Belum kita dihantarkan menuju surga atau neraka, kita sudah mendapati dua taman itu, adalah taman surga ataupun taman neraka. Maka orang-orang yang menikmati keindahan di alam kuburnya, itulah yang sering kita ucapkan waj'alna, Allah sering kita mengatakan adalah Allah masukkan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah, au hufat min hufari niran, atau taman dari taman nerakanya Allah. Kalau sudah demikian, Allah mengingatkan lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kamu berada di taman surganya Allah, nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Mau kau berdusta akan nikmat yang Allah berikan? Tidak. Kita akan mengatakan, ya Allah, janjimu benar bahwa orang-orang yang berbuat baik akan ada balasannya, yang berbuat jahat pun pasti akan ada balasannya. Fihima, di dalam keduanya, maksudnya dalam kedua taman itu, artinya adalah taman surga. Ada yang dinamakan ainun tajriyan, adalah mata air. Maksudnya air mata apa? Maksudnya adalah mata air. Ain adalah mata air yang mengalir. Yang mengalir di atasnya adalah bagaikan sungai yang kecil, begitu indah dan begitu jernihnya. Itulah yang ada yang namanya taman. Jadi Bapak bukan lagi berandai-andai, ya Allah, kalau lagi jalan ke Bogor aja airnya jernih, gemericik air, di atasnya bunyi pepohonan yang indah. Beda sama Tanjung Priok yang gersang banget. Bapak sudah merasakan nikmat. Pak pulang entah Bapak lagi nikmatin pemandangan kayak begini. Airnya di Priok mah gersang di sini mah. Itu baru daerah puncak Bogor sana. Bagaimana dengan yang namanya adalah taman surganya Allah? Sehingga ketika kenikmatan itu menyertai kita semua, Allah ingatkan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah nikmat-nikmat Allah yang akan kamu dustakan dalam kedua taman itu? Fihima, maka di dalam kedua taman itu kulli adalah tiap-tiap terdapat padanya fakihatin, adalah buah-buahan. Di dunia atau semua yang dianggap sebagai buah-buahan, maka jauh-jauh yang berpasang-pasangan, yakni dua jenis, ada yang basah dan ada yang kering.
buah hanzolah yang atau buah yang buah pace di sini pahit tidak enak, tapi di sana adalah Bapak dan jamaah begitu nikmatnya. Itu namanya buah hanzolah, atau orang sini bilang namanya buah pace atau buah mengkudu yang pahitnya luar biasa, tapi di surga akan terasa manis. Bapak yang punya darah tinggi itu yang namanya buah mengkudu atau buah pace itu di blender apapun juga tetap rasanya pahitnya luar biasa, tapi nanti di akhirat akan terasa manis. Bapak akan bilang dulu nih buah ini nih, pahit bener, pahitnya masya Allah. Coba sekarang pengen gua jajalin sekarang, manis kayak gitu. Makanya Bapak gak usah khawatir kalau sekarang lihat orang pada mabok, minum whisky, AO, brandy, topi miring, vodka, udah Bapak dan jamaah sekarang mau liatin aja, nanti di sana jadi halal semua. Nanti bakal ditawarin semua sama Allah, mau minum yang mana, mau menikmati yang mana. Ya, karena semua pohon-pohonan juga adalah semuanya adalah berpasang-pasangan. Kalau di sini kan nggak pasang-pasangan yang namanya buah. Kalau di sana nanti ada buah yang kering dan ada buah yang basah. Termasuk di dalamnya adalah buah yang basah adalah buah hanzolah atau yang namanya mengkudu, yang di sini pahitnya luar biasa. Ketika kenikmatan itu datang menyertai kita semua, maka diingatkan lagi oleh Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah nikmat-nikmat Allah yang kamu dustakan, yang akan kamu kamu dustakan nikmat Allah yang sudah dirasakan. Kan kalau di dunia Pak, yang namanya nikmat makanan kan cuma di tenggorokan doang. Bapak makan sate, makan tempe, makan tahu, itu kan nikmatnya cuma di kerongkongan doang. Tapi begitu besok pagi ke kamar mandi, bisa jadi lebih bau daripada yang namanya tempe sama tahu. Yang namanya sate itu baunya luar biasa, karena Bapak dan jamaah beda dari serat dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti pengen merasakan itu semua, Bapak cukup dalam hati, maka akan terbuktilah. Kenapa demikian? Karena Allah sudah memberikan itu untuk kita semua. Jadi sekarang udah pokoknya yang rajin ibadah aja dah, yang banyaknya. Sekarang namanya juga lagi nanam kita. Sekarang namanya juga kita lagi nanam, udah banyakin aja dah ibadahnya dah. Insya Allah nanti bakal kebagian semua dah. Sekarang mah cukup celam-celam aja, ya Allah. Ada orang makan ini gak kebeli, ya Allah. Ada yang makan ini gak kebeli, ya Allah. Duren, montong, yang harganya sekian ratus ribu. Kalau gua beli duren ini, masya Allah bakal gak bisa masak ini 2 hari. Harganya satu cuma kan 270 ribu, mahal bener. Maka belum kebeli juga, kita cukupnya insya Allah. Ya Allah, celam aja. Nanti tinggal maunya. Oh, Ustaz lama amat, pengen makan duren aja, sampai nungguin nanti. Ya ini mah lagi cerita aja, nanti semuanya disediakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena adalah fakihatun, adalah buah-buahan yang berdampingan, yang berpasang-pasangan. Sehingga Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiin, mereka bersandar. Maksudnya adalah Bapak dan jamaah, yaitu mereka bersenang-senang seraya bersandar. Orang kan kalau senang-senang kan nyelendek. Kayak Bapak yang ngajinya senang, ngajinya gembira, nggak apa-apa cari selenderan. Kakinya ngelonjor karena pegel, badannya nyelendek, kakinya ngelonjor dong, kepalanya nunduk sedikit. Ini enak-enak tidur, apalagi kalau habis capek. Maghrib itu sholat yang paling nikmat. Begitu selesai sholat maghrib sambil nungguin waktu isya, kirain mau iktikaf, kirain mau wirid, katanya mau merem, kakinya ngelonjor, badannya nyelender, kepalanya nunduk. Nikmatnya di mana? Nikmatnya di masjid. Kalau Bapak udah pulang ke rumah nggak bakalan nikmatnya bahan sutra. Saya belum pernah tahu bahan sutra itu kayak gimana. Katanya mahal, iya, katanya mahal, tapi nggak tahu harganya berapa. Udahlah, jangan pengen tahu. Kalau memang nggak kebeli, tetap nanti
kita di akhirat akan tahu, oh sutra ini kayak gini. Maka walaupun orang kaya seperti apa, meninggal dunia, dia tidak boleh pakai yang namanya kain dari kain sutra, nggak boleh. Itu haram karena berlebih-lebihan. Karena yang namanya dimakamkan seperti itu, Bapak dan jamaah cuma hanya untuk kewajiban saja. Maka nggak boleh sampai berlebih-lebihan. Sampai berlebih-lebihan apa? Dibungkus dengan kain kafan yang mahal. Jadi nanti kalau di antara kita ada yang meninggal dunia, kalau Bapak mati beliin kain kafannya ya, yang semeter 1 juta, nggak boleh. Udah ngikutin aja, tetap yang Bapak dan jamaah yang harganya komplit 650.000, udah itu udah lengkap, terus minyak wangi, pakai bedak segala macam, udah tuh. Itu udah sampai 1 paket dah. Baju terakhirnya kita tuh kayak gitu tuh 650.000. Jadi kalau nanya, Pak udah lengkap, udah, cuman mohon maaf belum dijahit, nggak ada kancingnya. Iya emang kayak gitu. Mau hebat kayak gimana juga nggak ada. Tapi dikasih benang sama jarum dikasih. Tapi bukan buat ngejahit itu baju, tapi buat masukin yang namanya adalah yang namanya ngeronce bunga. Harganya cukup 600.000. Kalau ada yang mau ngejajal duluan nggak apa-apa, gratis sama saya kayak gitu. Itu namanya pakaian yang terakhir. Makanya Bapak dan jamaah, nanti kita akan merasakan adalah al-istibrak, adalah sutra yang halus, wajanal jannatain, dan duduk dan buah-buahan kedua surga itu semua buah-buahannya dan dapat dipetik dari dekat. Ya Allah, bayanginnya itu enak bener. Ini perbadan sambil nyelendeng, depannya buah, masya Allah, dipetikin, ya Allah. Jadi kalau Bapak digambarin kayak begini, rasanya pengen buru-buru menghadap Allah. Berarti gak ada rasa takut kayak gini digambarin. Coba surga udah kayak begitunya tuh. Bapak, ini bukan cerita fiktif, ini bukan cerita khayalan, tapi ini adalah cerita nyata dan bukan sinetron. Jadi kalau Bapak ngedongengin anaknya atau cucunya, cukup baca di surat Ar-Rahman. Nanti itu di surat Ar-Rahman Allah mengatakan kita akan bersandar muttaqiina alal furus, kita akan sandar di atas permadani. Itu bisa cerita wajannal jannatain, dan nanti ada buah-buahan yang bisa dipetik pendek buahnya. Kalau di sini mau ngambil jambu aja perlu nyari galak orang. Cari galak enggak ada. Di sana enggak ada yang jual bambunya, enggak ada yang jual galak, enggak ada. Jadi pada pendek-pendek kayak gitu. Bisa diambilin, bisa gampang kayak begitu. Jadi kalau Bapak nanti di sana adalah menikmati itu, masya Allah, mertua lewat juga nggak bakalan tahu kayak gitu. Itu indahnya kayak gitu. Emang ada mertuanya yang lewat, nggak usah tergantung mertuanya masuk surga kagak. Kalau mertuanya neraka ya udah nggak bakalan bisa ketemu kayak begitu. Artinya dekat sekali letaknya, mudah diambil, baik oleh orang yang sedang berdiri maupun orang yang duduk ataupun sedang berbaring. Berbaring doang kayak begini, masya Allah, tinggal metikin yang namanya anggur, buah-buahan yang lainnya, ya Allah. Hatta yang kita nggak tahu tuh buah-buahan. Buah apa ini ya Allah? Kayaknya di dunia nggak pernah saya makan begini. Saya kemarin aja baru tahu ada buah yang namanya buah matoa. Matoa kayak begini, saya bilang. Itu tahu buah matoa juga bukan beli, boleh dikasih kayak gitu. Oh matoa. Kita tahunya cuma anggur, jeruk kayak begitu doang. Ya kalau sama kedong-dong lain udah paham bener kan kayak gitu loh. Lah buah-buah model matoa kayak gini, matoa ada dari mana yang merekin matoa kayak gini? Makanya Bapak dan jamaah, nanti di dunia nggak ngerasain akhirat. Maka kata Allah, itu nikmat di akhirat. Ini Ar-Rahman ini cerita nikmat di dunia sampai nikmat di akhirat. Sehingga Allah lanjutkan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap nikmat yang Allah berikan, Allah ingatkan. Maka manakah nikmat-nikmat Allah yang akan kamu dustakan? Udah dikasih kayak begitu. Mau nikmat mana lagi yang akan kau dustakan seperti itu? Fihinna, di dalam surga itu, maksudnya di dalam kedua surga itu, dan padanya adalah gedung-gedung atau istana yang ada di dalamnya. Bapak kalau pernah masuk ke dalam yang namanya istana, ya saya cuma istana Bogor itu yang dari luarannya ada
Itu gambarannya seperti apa coba? Nikmatnya gemercik air ya Allah, yang namanya apa semacam menjangan itu kayak begitu ya, pada lari-larian kita ngeliati, kita kasih makan, halamannya luas, jauh dari kata sumpah, jauh dari kata pengap. Itu yang namanya istana. Bagaimana dengan yang namanya surganya Allah? Bagaikan gedung, bukan bagaikan, dia adalah gedung-gedung dan istana-istana yang ada di dalamnya. Qasiratut tarfi, ada bidadari yang menundukkan pandangan mata. Masya Allah, engkaulah bidadari surgaku. Ketemu nanti Pak Ustadz, lalu istri kita pada kemana itu ya? Kalau di sana dilayani sama bidadari, lah bini-bini kita pada kemana itu Pak Ustadz? Kayak begitu. Nanti akan ketemu. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, kok yang melayani bidadari, sedangkan istri saya kemana ya Allah? Istri kamu lagi ada di neraka, begitu. Kok bisa begitu? Iya, disuruh sholat kalau tidur lagi. Apakah saya boleh ya Allah menjemput dia? Karena kita nyari di surga ya boleh menjemput. Ayo kita tengokin ke sana. Ya Allah, begitu ditengokin bini kita lagi nyungsep kayak begitu ya Allah. Kita nangis doang kayak begitu ya Allah. Kasihan bini saya itu. Kalau habis sholat subuh pakai bikinin kopi segala macam dia. Sekarang dia nyungsep di neraka ya Allah. Dia minta tolong panggil saya ya Allah. Karena kitanya masuk surga bisa. Maka kita tolonginlah dia, maka dialah masuk ke dalam surganya. Maka Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud seperti ini, para bidadari itu adalah kepada hanya bagaikan suami-suami mereka saja yang terdiri dari manusia dan jin. Jadi itu istri-istri kita dipermak menjadi adalah bagaikan bidadari-bidadari surganya Allah. Lam yatmiskunna, tidak pernah disentuh, yakni mereka belum pernah digauli. Mereka terdiri dari bidadari atau wanita-wanita yang masuk surga. Jadi itu udah perawan tinggi Pak, belum pernah dibawa. Udah sekarang mah tinggal ibadahnya aja deh. Makanya kalau rajin ibadah, sholat malam, tahajud, puasa, Bapak bilang mau kemana Pak? Bentar mau cari bidadari surga. Emang saya nggak bisa? Bisa sih, ayo kalau pengen dapat juga, ayo kita sholat bareng-bareng. Maka Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya aja baru nyimak kayak begini, Masya Allah, nanti kita begini. Jadi nggak takut ini kayak begini untuk ketemu Allah. Atau wanita-wanita dunia yang masuk surga. Jadi yang namanya bidadari itu adalah wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bisa jadi adalah istri-istri kita juga. Maka sang istri bisa mengatakan, Mas, Pak, mari antar saya menuju surganya Allah. Ajak saya menuju surganya Allah. Engkau adalah imamku yang akan menghantarkan aku ke dalam surganya Allah. Insun qablahum walajan, oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Jadi bisa jadi Bapak dan jamaah, bidadari-bidadari surga itu adalah istri-istri kita yang seiman, seiring, sejalan beribadah, maka dipertemukan kembali di dalam surganya Allah. Cuman penampilannya sudah beda. Bapak aja kalau punya duit Pak, istrinya udah jelek kayak begitu, coba dioperasi plastik, coba dipermak kayak begitu, kan cakep banget kayak begitu. Pasti Bapak juga bingung. Ini bini gua kayak ini bini gua. Bingungnya bukan bingung kayak orang son yang anaknya ikut pesantren kilat, pesantrennya aja kilat, yang tadinya manggilnya mboke, bapake, begitu pesantrennya kilat, pulang manggilnya mana Umi? Mana Umi? Kata bapaknya sopo Umi kui. Ini ada juga mboke, itu berubah kayak gitu terus. Jadi Bapak dan jamaah, kan ada orang yang nyinyir dengan persoalan kayak begitu. Katanya itu bukan panggilan sorga. Memang kita belum di sorga. Itu adalah panggilan, masih panggilan dunia. Maka boleh aja mau makin mboke, bapak, mau panggil nyokap, bokap, silahkan aja. Enggak sopan Umi.
Emang umi itu apa artinya? Umi kan ibu. Kalau kita panggil emak ya sama juga. Panggil nyokap, emak juga. Ya boleh-boleh saja. Maka Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surga yang Allah berikan itu adalah di dalamnya sudah lengkap. Tidak perlu kita membawa dari dunia, diisi oleh Allah. Sehingga karena kenikmatan yang begitu banyak, Allah ingatkan kembali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata-permata yakut. Dalam hal ini adalah bening, masya Allah. Beningnya kelihatan, yang namanya urat-uratnya kelihatan. Kalau kita di sini uratnya kelihatan bukan karena bening, karena pada kecapean, jadi uratnya pada timbul kayak begitu. Kalau di sono kan masya Allah, minum kopi kelihatan ada kopinya, oh itu hitam. Minum yang namanya Fanta kelihatan warna merahnya, karena tidak ada yang ditutupi, semuanya adalah penuh dengan transparan karena beningnya seperti itu. Wal marjan, dan adalah putihnya bagaikan putih permata. Ya Allah, kita bilang neng kayak begini cakep bener, masya Allah. Gua gak nyangka bisa ketemu ini di surga, masya Allah. Lu lah di dunia lu bener kayak begitu. Kata bininya lah, abang gak pernah beliin bedak, kok gimana gak perlu. Tapi kan abang ajaknya ke surga, suruh pakai wudhu lah ya. Setiap kali minta bedak, kata abang wudhu. Akhirnya Allah kabulkan juga ya neng, ya Allah. Ngobrol tuh di surga. Begitu ngobrol di surga dikasih ingat, anak kita di mana ya? Gak tahu di mana ya. Emang pernah nyuruh ibadah? Kalau memang nyuruh ibadah bakal ketemu seperti itu. Ini bening, putihnya bagaikan permata. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, maka manakah nikmat-nikmat Allah, nikmat Tuhan kamu yang kau akan dustakan seperti itu? Sehingga Allah melanjutkan mengingatkan kepada kita, hal jaza, tidak ada. Jaza adalah balasan, al-ihsan balasan kebaikan. Jadi maksudnya ayat ini sama dengan yang namanya kalimatnya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik maka balasan kebaikan, siapa berbuat jahat pasti akan ada balasan kejahatannya. Hal jazaul ihsan, ini adalah istifham, adalah kata tanya. Tidak ada balasannya, balasan kebaikan atau ketaatan, illal ihsan, kecuali adalah kebaikan itu pula. Maka Bapak dan jamaah, seperti kemarin ya, saya bilang yang namanya tanggal 1 Rajab itu adalah hari Rabu. Ternyata Bapak dan jamaah pada puasa, karena saya sesuai melihat kalender yang ada. Ternyata berbagai macam keterangan hilal dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 1 Rajab adalah hari Kamis. Ustaz, puasanya gimana? Buka aja ya, orang belum tanggal 1. Jangan, saya bilang, nggak ada yang namanya kebaikan itu tidak dibalas. Pasti ada kebalasannya. Apalagi sudah zuhur kayak begini, maka teruskanlah, lanjutkanlah puasa, karena tidak ada balasan kecuali adalah kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berbuat baik, jangan harap orang itu yang akan membalas, tapi balasan itu adalah dari Allah. Seandainya kita berbuat baik, ketua masjid tidak tahu, panitia tidak tahu, tetap Allah Maha tahu. Jangan ketika kita berbuat baik lalu kita ngomong, tadi gua tuh yang ngepel, yang masjid, habis perbuatnya nggak ada. Ya Allah, yang ngepel mah ngepel aja udah, nyapu aja dah, nggak usah perlu diceritain. Orang ini bukan rumah kita, rumah Allah, rumah kita semua. Ente berbuat baik, Allah balas baik. Ente berbuat jahat, jangan kayak gitu. Jangan ketika rumah Allah
seandainya nanti di hadapan Allah begitu para berbuat dapat pahala karena dia benahi masjid dengan ikhlas, dengan relanya, karena bayarannya tidak seberapa, maka kita akan melihatnya dengan ini. Ya Allah, dia kok masuk surga, padahal dia sholatnya juga gak benar, iya, tapi dia ikhlas. Saya yang gaji ya Allah, iya, tapi kamu penuh dengan kesombongan. Ini adalah dia berbuat ikhlas. Sebulan 500.000, emang lu pikir cukup apa? Begitu, cuma Allah nggak ngomong begitu aja. Tapi dia senang, tapi dia gembira, maka balasannya. Maka kalau sudah berbuat baik, jangan harap orang itu yang membalas. Saya di rumah sana punya mertua, kalau nggak ada ketuanya, oh dia tunggu tidur aja nggak mau. Yang namanya nanti kalau udah itu baru ngepel segala macam. Lalu ada lagi yang ngomong lagi, itu pas saya yang ngepel sama Pak, saya yang ngebersihin. Itu tempat yang satunya mah tidur aja. Saya bilang, Anda kerja bukan kepada saya, tapi Anda kerja kepada Allah. Kalau Anda kerja kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan balasannya. Allah yang akan menggerakkan manusia itu untuk membalasnya dengan berbagai macam nilai kebaikan. Jadi Bapak dan jamaah, jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan pasti ada nilai kebaikannya. Demikian 10 ayat sudah kita baca. Kesimpulannya, mari sama-sama kita menanam dan mengumpulkan nilai kebaikan, karena kebaikan itu pasti akan terpulang kepada kita semua. Surga yang